Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka. Baik anak-anak, hari ini adalah mata pelajaran fikih. Kita akan belajar tentang materi yang berjudul minuman halal. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan baca Al-Fatihah dalam hati. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selesai. Untuk selanjutnya, kita akan bacakan kompetensi dasar dari materi kali ini. Yang pertama adalah menganalisa ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis jenis minuman yang halal dan haram. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan semua siswa mampu menganalisis dan memahami ketentuan minuman halal dan haram. Ka. Perhatikan gambar di depan sini. Coba anak-anak, ini gambar apa? Anggur merah, Anggur merah. Yang kedua, es dawet, Ika. coba Bandung. Yang ini apa namanya? Minuman apa? jus, Jus. Hukumnya apa? halal, Halal. Bagus. Selanjutnya Mbak Farah, apa ini? susu, Hukumnya apa? haram, Halal. Ka. Baik, untuk selanjutnya adalah arti minuman halal. Apa itu arti minuman halal? Ini ada dua kata. Yang pertama adalah minuman, yang kedua adalah halal. Untuk minuman artinya segala sesuatu yang boleh diminum. Sedangkan halal artinya dibolehkan, tidak dilarang menurut agama. Sedangkan pengertian arti minuman halal secara istilah adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam. Ka. Coba Mbak Farah sebutkan contoh minuman halal. Teh. Kemudian Mbak Zara, es jus, es jus. Mbak Ais, kopi. Ka. Baik, untuk selanjutnya adalah hukum minuman halal. Bagaimana hukumnya? Apakah haram ataukah halal? Kita coba disimak penjelasan dari saya. Sebenarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia itu adalah mubah atau dibolehkan. Atau dengan kata lain, semua makanan itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya untuk dikonsumsi. Ada sebuah kaidah fikih menyebutkan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu boleh atau mubah, sehingga ada dalil yang menerangkan keharamannya. Ka. Bun. Sekarang bagaimana dengan dalil? Dalilnya bagaimana tentang dibolehkannya minum? Coba disimak di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ka. Selanjutnya adalah bagaimana jenis-jenis minuman halal. Nah, coba dilihat di sini. Yang pertama adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik itu membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Seperti semua jenis madu, air susu binatang halal seperti susu kambing, susu sapi, susu unta, dan susu kuda. Jenis yang kedua adalah air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Kalau arak kan
bisa membukan ya, bisa membuat akal manusia menjadi yang tidak normal. Kemudian ketika arak sudah menjadi cuka, maka hukumnya halal untuk diminum. Selanjutnya yang ketiga, jenis minuman halal yang ketiga. Air atau air itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah air teh yang terkena air kencing tikus, maka hukumnya haram diminum. Tapi ini kalau bendanya sudah suci, dan halal sehat, maka hukumnya halal atau boleh untuk diminum. Yang terakhir adalah air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Artinya minuman itu kalian ambil bukan dengan cara yang tidak halal. Misalkan tidak halal bagaimana? Dengan cara mencuri atau mengambil dari pohon orang lain, atau dengan cara mengambil di Alfamart misalkan. Itu meskipun minuman zatnya halal dimakan, tapi karena cara memperolehnya yang tidak diperbolehkan, maka hukumnya menjadi haram. Coba anak-anak, sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Ada. Ada. Coba. Anggur merah jika diminum akan membuat orang mabuk. Jika dibiarkan, anggur tersebut menjadi cuka. Jika kita meminum cuka tersebut, apa hukumnya, Bu? Ya, bagus pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Zahra cukup bagus. Bagaimana hukumnya meminum arak yang sebenarnya adalah haram, tetapi ketika sudah menjadi cuka, apakah boleh diminum? Hukumnya bagaimana? Nah, bagus pertanyaannya, jawabannya adalah halal untuk diminum karena itu sudah menjadi cuka. Meskipun pada dasarnya tadi adalah haram untuk diminum, tapi karena sudah menjadi cuka, maka diperbolehkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Bagaimana caranya agar kita terbiasa? Yang pertama adalah membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal, atau sampai cari minuman yang ada label halalnya. Kalau ada label haramnya, maka tidak boleh diminum meskipun itu belinya di Indomaret atau yang lain. Kemudian yang kedua, sebelum minum harus membaca doa dan bismillah. Kenapa harus berdoa? Karena kita bisa dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga adalah minuman yang kita minum harus bersih, sehat, dan halal. Jika kita minum minuman yang bersih, sehat, maka juga akan membuat badan kita menjadi sehat. Berbeda kalau kita terbiasa minum minuman yang haram, badan kita menjadi sakit-sakitan, kemudian doa kita juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang keempat adalah mencari minuman dengan cara yang halal tadi. Kalau kita ingin membeli sesuatu, caranya biarkan pakai uang, caranya bekerja dengan cara yang halal. Atau paling enggak pengen minum air kelapa di tetangga, caranya ya minta izin, Pak, minta izin mau minta air kelapa. Jangan mengambil kelapa tanpa izin dari pemiliknya. Itu sama halnya mencuri, itu hukumnya haram. Meskipun pada dasarnya air kelapa itu adalah halal. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang yang baik. Jika kita terbiasa dengan orang yang jujur, yang soleh, selalu bertakwa kepada Allah, maka kita juga akan dijauhkan dari perbuatan minum minuman yang haram. Baik anak-anak, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita yang terakhir ya. Yang terakhir adalah
hikmah mengkonsumsi minuman halal. Hikmah mengkonsumsi minuman halal atau katakanlah manfaatnya. Yang pertama adalah dengan meminum atau mengkonsumsi minuman halal, kehidupan kita menjadi tenang dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, badan kita sehat, rohani juga sehat. Artinya tidak menimbulkan sifat yang iri, dengki kepada orang lain atau penyakit hati. Yang ketiga adalah kalau kita terbiasa minum minuman halal, maka doa kita akan mudah dikabulkan. Contoh, seorang yang bernama Ali, dia terbiasa minum minuman halal. Dan ketika berdoa, apa hikmahnya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Jawabannya adalah ketika terbiasa minum minuman halal, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Yang keempat adalah mendapatkan perlindungan dari Allah. Orang yang terbiasa minum minuman halal, maka akan dilindungi oleh Allah meskipun dalam keadaan yang sulit. Yang kelima adalah memiliki sifat kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Yang kelima, terakhir, jika terbiasa minum minuman yang halal atau yang dibolehkan, maka akan dijauhkan dari siksa api neraka. Sampai di sini ada pertanyaan? Kak. Baik. Baik, anak-anak semua sudah paham ya? Kalau sudah paham, tinggal Briva yang akan bertanya kepada kalian. Satu-satu ya, saya akan bertanya kepada dua anak dan dijawab. Yang pertama adalah apa atau sebutkan contoh minuman halal di sekitar kalian. Kak. Kopi. Kamu? Susu. Belakang? Teh. Sampai? Jus. Kamu? Apa lagi? Tidak tahu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa manfaat atau hikmah mengkonsumsi minuman halal? Apa jawabannya? Mendapatkan aman hidup dalam kegiatan sehari-hari. Betul. Yang kedua, Dapat mendapatkan kesehatan rohani. kemudian yang ketiga, Supaya doa dikabulkan oleh Allah. yang keempat, Mendapatkan perlindungan dari Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kak. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya sangat aktif dan mengikuti dengan sangat baik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan ilmu kalian bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan bacaan doa. Sebelum doa kita tutup, tugas akan saya kirim atau kita akan tulis. Stop. Kak. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.